إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على نهج البيضاء فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring bertambahnya umur yang telah kita jalani, maka semakin dekatlah kita dengan ajal yang telah Allah tetapkan. Oleh karena itu, bertambah hari, bertambah tahun yang kita jalani, itu menjadikan kita semakin dekat dengan kematian dan menjadikan kita hendaklah semakin sadar tentang bekal untuk mengarungi alam setelah kehidupan di dunia ini. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah kali ini kita akan membicarakan tentang tafsir daripada surat Al-Zalzalah, yaitu surat yang bermakna gempa. Pada ayat ini, pada surat ini, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang proses yang terjadi, sebuah peristiwa yang terjadi nanti di hari kiamat. Bahwasanya di antara peristiwa alam yang terjadi di hari kiamat itu adalah goncangan ataupun gempa yang sangat dahsyat. Sehingga saking dahsyatnya gempa yang terjadi nanti ketika hari kiamat, bumi ini sampai mengeluarkan seluruh isi perutnya. Kemudian seluruh manusia yang menyaksikan ataupun mengikuti terlibat dalam peristiwa tersebut akan terkaget-kaget melihat fenomena alam dahsyat yang terjadi. Kemudian para hadirin yang kami muliakan, di surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa nanti manusia akan dibangkitkan berkelompok-kelompok, bermacam-macam, dan Allah juga jelaskan tentang balasan surga dan neraka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang pertama Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Al-zalzalah, zulzilat itu kata para ulama maknanya adalah harakat bi'unfin, yaitu goncangan yang sangat dahsyat. Maka gempa yang terjadi di hari kiamat itu tentu saja berbeda dengan gempa yang pernah kita alami, yang dengan gempa yang pernah terjadi di muka bumi ini. Itu adalah gempa yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat yang lain tentang dahsyatnya gempa yang terjadi di hari kiamat nanti. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Bertakwalah kalian kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan gempa pada hari kiamat itu adalah goncangan yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ingatlah pada hari itu ketika kamu melihat
goncangan yang sangat dahsyat. Semua perempuan yang menyusui anaknya, semua perempuan yang menyusui anaknya, dia akan lupa tentang anak yang dia susui. Dan setiap wanita yang hamil akan keguguran. Dan kalian melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangatlah keras. Terjadinya goncangan ataupun gempa bumi pada hari kiamat adalah pertanda akan munculnya alam lain, yaitu alam akhirat. Sebagaimana banyak ayat yang lain yang mengisyaratkan tentang kehancuran alam semesta pada hari kiamat kelak. Seperti langit, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Idzas samaa'u fatarat", apabila langit itu terbelah. "Idzas samaa'u syaqqat", apabila langit itu terbelah. "Wa idzas samaa'u kushitat", apabila langit itu terlepas. Demikian juga gunung-gunung, Allah berfirman, "Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab", dan engkau melihat gunung-gunung itu tetap di tempatnya, padahal sebenarnya dia berjalan sebagaimana berjalannya awan. Allah juga mengatakan, "Wa bussatil jibalu bassa", gunung-gunung di hari kiamat nanti akan dihancurkan sehancur-hancurnya. "Fakanat haba'am mumbatha", maka jadilah gunung-gunung itu seperti debu yang berterbangan. Demikian pula bumi, semuanya akan berubah dan akan Allah ganti dengan bumi yang lain. Allah mengatakan, "Wa idzal ardu muddat", dan apabila bumi ini diratakan. Allah juga mengatakan, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat", pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian juga langit diganti dengan langit yang lain. Dan di antara proses perubahan bumi para jamaah sekalian adalah dengan adanya goncangan yang sangat dahsyat. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayat yang pertama di dalam surat ini, dalam surat Al-Zalzalah ini. Dan para ulama mengatakan bahwa zalzalah bukan sekedar digoncangkan, akan tetapi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, ditambah setelahnya Allah mengatakan zilzalaha yang bermakna adalah penekanan. Kemudian di ayat yang kedua Allah mengatakan wa akhrajatil ardu athqalaha, lalu bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Jika kita perhatikan penafsiran para ulama tentang makna wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi akan mengeluarkan isi perutnya, maka dapat disimpulkan bahwasanya ayat ini memiliki dua tafsiran. Yang pertama adalah bahwa bumi akan mengeluarkan isi perutnya berupa mayat-mayat yang dikuburkan sejak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir hidup di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, yang dimaksud bumi akan mengeluarkan isinya adalah bumi akan mengeluarkan benda-benda berharga yang tersimpan di dalamnya seperti emas, perak, benda-benda logam berharga lainnya. Namun para jamaah sekalian, ketika hari kiamat nanti tidak ada satupun manusia yang berminat terhadap harta-harta tersebut, padahal Allah telah keluarkan dari isi perut bumi ini. Allah mengatakan, "Yauma la yanfa'u malu wala banun." Pada hari kiamat nanti harta-harta dan anak-anak itu tidak berguna. Kemudian di ayat yang ketiga Allah mengatakan wa qalal insanu malaha, lalu manusia akan bertanya-tanya apa gerangan yang terjadi pada bumi ini. Para ulama menjelaskan bahwa setelah terjadi goncangan yang dahsyat, kemudian bumi mengeluarkan isi perutnya, maka manusia yang hidup ketika itu akan terheran-heran melihat bencana alam yang begitu dahsyat ini. Dan keheranan ini bukan hanya terjadi pada orang kafir, namun juga orang-orang beriman pun melihat kejadian dahsyat itu akan terheran-heran. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan waqalal insan, manusia akan terheran-heran nanti ketika melihat kejadian dahsyat tersebut. Al-insan di sini maknanya adalah orang kafir. Sebagaimana didukung di dalam ayat yang lain tentang keheranan orang kafir ketika melihat
kejadian atau bencana alam yang dahsyat sebagai pertanda kiamat, mereka terheran-heran. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Orang-orang kafir itu akan berkata, celaka kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka telah bersiap dengan hari kebangkitan. Oleh karena itu ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah apa yang diucapkan oleh para rasul. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang keempat Allah mengatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menyampaikan beritanya. Ada dua penafsiran ulama tentang makna pada hari itu bumi akan menyampaikan kabarnya atau beritanya. Yang pertama adalah bahwa bumi akan menyampaikan beritanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bumi menyampaikan beritanya bahwa Allah memerintahkan untuk bergoncang dan untuk mengeluarkan isi perutnya. Bumi mengabarkan kepada manusia bahwa yang memerintahkan dia untuk terjadi gempa padanya, untuk bergoncang dengan dahsyat, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsiran yang kedua adalah yang dimaksud bumi akan mengabarkan kabarnya, bumi akan menjadi saksi seluruh perbuatan, seluruh amalan yang dilakukan di atasnya. Maka siapa yang beramal soleh di atas tanah, di atas bumi ini, maka bumi yang dia pijak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana siapapun yang berbuat maksiat, berbuat dosa di atas muka bumi ini, maka bumi akan menjadi saksinya nanti di hari kiamat. Dan ini para jamaah sekalian, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui perbuatan-perbuatan kita sehingga Allah harus menjadikan bumi sebagai saksi ketika nanti di yaumul hisab. Bukan demikian maknanya. Akan tetapi hal ini Allah jadikan untuk menambah hujjah, agar semakin kuat hujjah Allah di hadapan manusia, sehingga tidak bisa manusia itu protes ataupun mengelak tentang catatan amal yang nanti akan disidangkan di hari kiamat. Bahkan para jamaah sekalian, bukan hanya bumi yang akan menjadi hujjah, yang akan menjadi saksi terhadap amal-amal yang kita lakukan, akan tetapi Allah jadikan makhluk-makhluk yang lain juga sebagai saksi, seperti tangan dan kaki. Tangan dan kaki kita akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Demikian pula catatan malaikat. Allah mengatakan, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat yang mulia di sisi Allah itu senantiasa mencatat amal perbuatan mereka. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa kaki kita itu juga akan menjadi saksi. Demikian juga tangan kita akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Allah mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan juga kaki mereka akan memberikan persaksian terhadap apa yang mereka kerjakan. Barakallahu lana fil kitabi wa sunnah wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang kelima Allah mengatakan, bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu yang telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Artinya bumi yang bergoncang begitu dahsyat, lalu mengeluarkan isi perutnya,
lalu bumi berbicara menjadi saksi terhadap segala perbuatan yang kita lakukan di atasnya, itu terjadi karena Allah yang telah memerintahkannya. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka semua perbuatannya. Inilah para jamaah sekalian, bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah membangkitkan semua manusia di hari kiamat nanti dalam keadaan berbeda-beda, sesuai dengan amalan yang mereka lakukan di dunia ini juga berbeda-beda. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu memang beraneka ragam. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang ketujuh, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah maka dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar dzarrah maka dia akan melihat balasannya. Para ulama menjelaskan tentang apa makna dzarrah. Yang pertama, makna dzarrah itu adalah semut kecil, semut yang baru lahir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amthaladz dzurri fi suwarir rijal. Orang-orang yang sombong nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam bentuk semut-semut kecil dengan rupa manusia. Yang kedua, yang dimaksud dengan dzarrah itu adalah apabila seorang meletakkan debu di tangannya, kemudian dia hempaskan sisa-sisa butiran debu, dia hempaskan tangannya, maka butiran-butiran debu yang tersisa di tangannya itulah yang disebut dengan dzarrah. Yang ketiga, memaknai dzarrah sebagai partikel kecil ataupun debu berterbangan yang terlihat ketika ada cahaya matahari. Yang ketika ada cahaya matahari memasuki ruangan, kemudian ada debu yang berterbangan, itulah yang disebut dengan dzarrah. Intinya dari tafsiran para salaf tentang makna dzarrah disimpulkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, wa hiya fil jumlati ibaratin an aqallil asya'i wa asghariha. Secara umum maksud dzarrah itu adalah ibarat dari sesuatu yang paling kecil dan paling sedikit. Ini menunjukkan bahwasannya balasan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu sangat adil dan sangat detail, dan memberikan pelajaran kepada kita untuk tidak meremehkan amal kebaikan walaupun sekecil apapun, dan tidak meremehkan dosa walaupun sekecil apapun. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian marilah kita tutup khutbah ini dengan berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan dilanjutkan dengan doa-doa yang memenuhi hajat-hajat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.